mengganggu waktunya Bu Putri. Jadi tidak apa-apa Bu. Ngeten nggih. Ngapunten, ini saya dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah. Saya disuruh bantu tugas beliau untuk supervisi di kelas panjenengan. Kira-kira mengganggu mboten? Mboten, sama sekali tidak terganggu. Tidak nggih. Nggih. Begini Bu Putri, sebelum saya nanti masuk ke kelas panjenengan, kita bisa ngobrol sebentar supaya nanti ketika saya dan panjenengan ketemu di kelas panjenengan tidak ada miscommunication tentang pembelajaran yang panjenengan berikan dengan hasil supervisi saya. Nanti nggih. Hari ini saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol saja. Iya berarti. Terima kasih. Kira-kira saya bisa ikut panjenengan dalam rangka observasi itu kapan? Insya Allah observasi saya lakukan itu hari Kamis besok. Kamis nih. Nggih, di kelas 7E. Kelas 7E nggih. Di jam 45. Jam 45. Panjenengan materi bahasa Indonesia nggih makulnya Bu? Iya. Alhamdulillah masih ingat saya. Nggih. Setelah kita tentukan harinya, hari Kamis besok di kelas 7E jam 45 nggih. Kira-kira dalam pembelajaran besok tujuan pembelajaran yang pengen panjenengan tetapkan untuk anak-anak itu apa? Jadi tujuan saya untuk pembelajaran seperti sini, siswa mampu mendeskripsikan unsur-unsur teks deskripsi. Unsur teks deskripsi. Yang kedua, siswa mampu menuliskan kembali video yang sudah mereka amati. Mampu menuliskan kembali deskripsi video dari video yang diamati. Ngoten nggih. Jadi ada 2 TP nggih Bu Putri. Dari 2 tujuan pembelajaran yang pengen kita capai hari Kamis besok, kira-kira area pengembangan anak yang hendak panjenengan capai itu apa? Karena menurut saya ketika kita mengadakan pembelajaran itu tidak hanya ilmu pengetahuan saja yang masuk, betul. Sama nggih berarti seperti itu. Jadi area pengembangannya kira-kira apa kalau yang pengen tidak panjenengan capai? Jadi pengembangan yang akan anak capai itu yang pertama saya melakukan atau menerapkan kerja kelompok dan nantinya diharapkan anak tersebut bisa bekerja sama, dan yang kedua mereka berani mengeluarkan pendapat. Jadi area pengembangan yang sudah panjenengan capai nomor 1 adalah bekerja sama. Kemudian yang kedua, siswa berani untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, berikutnya Bu Putri, setelah area pengembangan, berarti kan ada strategi atau caranya untuk pengembangan dan tujuan yang sudah kita sepakati. Kira-kira strategi yang sudah panjenengan siapkan itu apa? Saya melaksanakan metode PBL. PBL, berarti project ya, project bisnisnya. Bu Putri, untuk project itu berarti produknya tidak harus hari ini. Nah, target panjenengan untuk project ini nanti produknya bisa ke panjenengan itu dalam berapa hari atau berapa minggu? Jadi idealnya dalam pembelajaran ini nanti tugasnya itu maksimal 1 minggu. Maksimal 1 minggu. 1 minggu. Berarti pembelajaran minggu depan pas hari Kamis di jam ke-45 di 7E, project yang besok panjenengan berikan itu sudah panjenengan sudah masuk ke panjenengan ya tadi. Terima kasih Bu Putri, semoga nanti atau besok hari Kamis besok saya dan panjenengan tetap sehat supaya apa yang hari ini kita bicarakan, kita obrolkan itu bisa kita laksanakan secara bareng-bareng.
Terima kasih Bu Tri, sekali lagi mohon maaf saya mengganggu waktu Izin Bu Tri, jenengan. tidak apa-apa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana? Masih semangat? Masih. Sehat-sehat ya? Sebelum kita mulai dengan pelajaran, saya akan absensi dulu. Di antara kalian siapa yang tidak hadir? Membahas tentang menjelajah Nusantara melalui teks deskripsi. Coba kalian buka, ada di halaman awal. Menjelajah Nusantara melalui teks deskripsi. Nah, yang akan saya tanyakan, menjelajah Nusantara itu apa? Saya Bu, Ya, melakukan perjalanan ke tempat-tempat luas dan belum pernah dikunjungi di Indonesia yang akan budaya dan juga keindahan alam. jadi menjelajah. Ulangi lagi tolong sambil berdiri, Roni. Melakukan perjalanan ke tempat-tempat luas dan belum pernah dikunjungi di Indonesia yang kaya akan budaya dan juga keindahan alam. Oke, terima kasih. Menjelajah luasnya Indonesia yang belum pernah dikunjungi dan keberagaman budayanya. Lalu, kalau kalian sudah mengetahui menjelajah Nusantara itu seperti apa, pertanyaan kedua, mengapa teks deskripsi itu penting? Ada yang mau jawab? Iya, Farel? Dapat memberikan gambaran Benar, coba sambil berdiri aja. Nah, gimana? dapat memberikan gambaran yang mendalam mengenai suatu tempat. Dapat memberikan gambaran mengenai suatu tempat. Boleh. Memang teks deskripsi itu seperti itu. Yang nomor dua, apa saja unsur yang ada pada teks deskripsi? Siapa yang bisa menjawab? Betul? Naik. Menggambarkan atau melukiskan suatu benda, tempat, atau suasana tertentu, melibatkan panca indera, pendengaran, penglihatan, penciuman, pencapan, dan perabaan untuk menggambarkan objek. Bertujuan agar pembaca seolah-olah dapat melihat atau merasakan sendiri objek yang dideskripsikan. Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan suatu objek secara terperinci. Jadi kesimpulannya dari semua unsur yang dijelaskan sama Nela itu kalian menggambarkan objek lebih terinci dan lebih detail. Paham ya? Lalu selain apa itu teks deskripsi dan unsurnya seperti apa, bagaimana cara menyajikan sebuah teks deskripsi? Bu, Ya, coba berdiri aja. ada kejelasan objek dan informasi yang lengkap. Ada kejelasan objek dan informasi yang lengkap. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan, berarti kalian itu sedikit banyaknya tahu tentang bagaimana cara membuat teks deskripsi. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang teks deskripsi itu seperti apa. Kalian bisa simak di layar LCD, kalian perhatikan. Jadi, yang pertama ada yang namanya peta konsep, yaitu dari menyimpulkan ciri-ciri, memproduksi teks deskripsi, mengevaluasi, dan menyajikan teks deskripsi. Kalau ciri-ciri itu mengidentifikasi dari pengertian, ciri-ciri, mengidentifikasi struktur yang tadi dijelaskan sama Naila, dan mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang kedua, menulis ulang teks deskripsi secara kreatif berupa karya tulis,
lalu berupa pamflet, dan ada yang berupa brosur secara lisan. Evaluasi menganalisis ragam teks deskripsi dan membandingkan ragam teks deskripsi. Yang terakhir menyajikan atau mempresentasikan teks deskripsi yang sudah dibuat. Yang pertama, dari teks deskripsi dulu, pengertian, ciri, struktur, dan kebahasaan. Jadi teks deskripsi itu tidak hanya sekedar membuat, tidak sekedar mengamati, tapi juga memahami pengertiannya seperti apa, cirinya, strukturnya seperti apa, kebahasaannya seperti apa. Nah, pengertian dari teks deskripsi seperti yang dijelaskan oleh siapa? Farel, itu merupakan bentuk tulisan yang bertujuan memperluas pengetahuan dan pengalaman seseorang dengan melukiskan maupun mendeskripsikan tempat, orang, objek tertentu berdasarkan sifat, bentuk, ukuran, warna, dan sebagainya dengan sebenar-benarnya. Jadi menyajikan atau mengungkapkan sesuatu, mau tempat, objek, sesuai bentuk aslinya apa adanya tanpa ditambahi dan dikurangi. Lalu ciri-ciri dari teks deskripsi menggambarkan ciri khas seperti objeknya itu apa, lalu warnanya apa, ukurannya sebesar apa atau sekecil apa, bentuk dan keadaan secara terperinci. Yang kedua, objek digambarkan bersifat spesifik. Lalu yang ketiga, melibatkan kesan panca indera, penglihatan, apalagi panca indera, penciuman, perasa, pendengaran, dan mengecap. Lalu yang keempat, membuat pembaca ikut merasakan sendiri atau mengalami. Jadi tulisan kalian dibuat seolah-olah yang membaca itu merasakan seperti apa yang kamu alami di suatu objek yang kamu tulis. Lalu struktur teks deskripsi seperti yang dijelaskan oleh Naila, identifikasi objek, penetapan identitas. Jadi kamu menuliskan tentang orang, benda atau objek lain, contoh hewan atau pemandangan. Yang kedua, berisi klasifikasi dan deskripsi bagian, yaitu penyusunan golongan, pengelompokan, kaidah yang telah ditetapkan serta pendeskripsian tiap golongan. Dan yang ketiga, manfaat dan kesan. Manfaat dari gambar atau tulisan yang kamu tulis, lalu kesan dari pembaca. Aspek-aspek dari kebahasaan ini tuh penting untuk menyusun teks deskripsi, yaitu menggunakan kalimat rincian seperti yang di depan tadi, menjelaskan apa tulisan kamu itu, menjelaskan tentang apa, orang kah, tempat, atau suatu suasana, baik itu pagi, sore, atau malam. Menggunakan kata konkret, apa adanya, tidak bumbui atau disisipi kalimat-kalimat yang tidak benar. Jadi semua real seperti apa
adanya. Lalu yang ketiga, menggunakan gaya bahasa atau majas. Ini sering sekali digunakan untuk menjelaskan suatu tempat. Jadi, cara mengungkapkan pikiran dan perasaan secara khas melalui bahasa dan tulisan maupun secara lisan. Lalu selanjutnya menggunakan kata sifat. Kata yang digunakan menjelaskan sifat atau keadaan, karakteristik dari objek yang kamu tulis. Paham sampai sini? Masih menyimak kan? Alhamdulillah kalau masih menyimak. Dan selanjutnya kata keterangan. Jadi menjelaskan keterangan untuk kata lain dalam suatu kalimat. Yang selanjutnya menggunakan citraan atau imaji. Susunan kata yang memperjelas apa yang digambarkan oleh penulis. Lebih dijelaskan lagi, lebih diperinci lagi untuk menjelaskan objek yang sudah kamu tulis agar pembaca itu lebih jelas, lebih paham tentang tulisan kamu. Lalu kata ganti, menggantikan benda dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah diksi, pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan gagasan atau ide. Nah, seperti itu tadi tentang peta konsep teks deskripsi. Nah, selanjutnya untuk sejauh ini paham dengan apa yang sudah saya jelaskan? Kalau begitu, saya akan memberikan lembar kerja untuk kalian. Silakan kalian analisa, susun dengan kalimat yang menurut kalian benar menurut struktur teks deskripsi itu tadi. Lalu kalian nanti saya tunjuk satu-satu berkelompok perwakilan untuk maju ke depan. Paham nggih? Untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok balik aja ke sini, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, jangan. Lagi. Terima kasih. Sekarang kalian silakan kerjakan. Yang pertama, anggota kelompok harus kalian tulis ya di sebelah sini. Kalau anggotanya lebih dari 4, dituliskan di sampingnya saja. Kalian kelompok 1 ini, kelompok 2 kelompok 3. Terima kasih kelompok. Nah, saya coba dulu perwakilan satu kelompok maju ke depan untuk membacakan hasil dari pengamatannya. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berwarna abu-abu dengan sedikit warna merah. Ini
warna kuning, hitam, jas, putih, menurut gambar di atas memiliki warna hitam dan memiliki kaki kanan. Oke, terima kasih. Jadi pengamatan dari kelompok 1 yaitu ini adalah gambar kelinci yang berwarna abu-abu dengan sedikit warna merah di hidung dan oranye pada bagian kuping. Dan menurut gambar di atas, kelinci memiliki mata berwarna hitam dan memiliki kaki serta tangan. Lalu kelompok 2, siapa yang mau maju? Gambar di atas adalah pada matahari. Matahari berwarna kuning dan matahari berwarna coklat. Terdapat beberapa bunga matahari dengan daun berwarna hijau. Gambar di atas juga menampilkan warna-warni biru yang cerah disertai dengan warna biru. Terima kasih untuk Akmal ya. Jadi gambar yang untuk kelompok 2 adalah bunga matahari. Jadi penjelasannya sesuai apa yang dia atau kelompoknya identifikasi. Lalu yang kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambar di atas adalah minuman kopi. Gambar yang menampilkan minuman kopi mulai dengan biji kopi serta ada zat kafein dan tatakan. Biji kopi juga disediakan sendok khusus untuk mengambil kopi dan warna tempat biji kopi tersebut. Terima kasih. Jadi kelompok 3 dapat gambar secangkir kopi hitam. Jadi seperti itulah gambar yang ditampilkan seperti ini. Tulisannya juga dari segi aspek kebahasaan dan struktur teksnya, kalimatnya yang digunakan sudah menggambarkan dari secangkir kopi. Lalu kelompok 4, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gambar di atas adalah gambar pegunungan. Pegunungan berletakkan langit berwarna oranye menandakan waktu senja. Gunung yang berselimutkan malam. Ya. Oke, terima kasih. Untuk gambar kelompok 4, memang sebuah gambar pegunungan dengan melatarkan langit berwarna oranye, menandakan waktu senja menghadap serta gunung yang berselimutkan awan putih. Jadi yang dideskripsikan adalah yang ditampilkan pada gambar. Sudah paham sampai jauh ini? Untuk selanjutnya saya akan menampilkan satu buah video. Nanti setelah kalian selesai dalam melihat video, masing-masing dari kalian coba untuk mendeskripsikan video yang sudah kalian tonton.
kalian tuliskan sejarah singkat tentang Borobudur yang telah video tadi sampaikan di awal. Lalu bentuk Candi Borobudur itu menurut kalian seperti apa, seperti di video tadi. Dan yang terakhir, kesan tentang Candi Borobudur. Ya, ya silakan. Nih, kalian itu mengerjakan bukan mengeluhkan. Kerjakan yang benar.
Diajar sudah semua? Kalau begitu kita selesaikan di pertemuan yang berikutnya. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Yang terkait biar nanti menyusul. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian. Kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dati. Waalaikumsalam. Ibu. Ibu kembali. Alhamdulillah. Yes. Pangapunten Bu Tri, harusnya saya yang ke panjenengan, tapi tadi saya repot dengan anak-anak, jadi saya minta tolong ke anak-anak untuk nganter panjenengan tidak ke ruangan sini. Betul apa Bu? Pangapunten ya. Begini Bu Putri, setelah tadi kita bertemu di kelas, selanjutnya itu ada tahap kita ngobrol lagi tentang pasca observasi di kelas. Nah, sebetulnya tujuannya itu apa? Setelah kita mengadakan observasi kelas, kita mengadakan ngobrol pasca observasi itu, tujuannya kita sepakati bahwa observasi ini nanti memperbaiki proses pembelajaran dengan di berikutnya. Jadi tidak terkandung maksud apa-apa kecuali semuanya berpihak pada siswa. Panjenengan lebih baik. Ketika panjenengan lebih baik berarti yang diambil anak-anak juga lebih banyak. Itu ya. Jadi nyuwun sewu jika nanti panjenengan punya arti yang macam-macam itu dihilangkan saja. Boten. Ini ya. Oke, sebelumnya terima kasih panjenengan sudah rawuh ke sini. Bu Putri, setelah tadi jam 3.4 kita ketemu, sekarang sudah selesai panjenengan. Kira-kira ada tidak panjenengan refleksi yang ingin panjenengan sampaikan ke saya? Ini menurut panjenengan sendiri loh ya. Mohon maaf sebelumnya Bu. Iya. Saya tadi dalam pembelajaran itu ada beberapa hal yang membuat saya melewati langkah-langkah dalam pembelajaran. Dan itu yang pertama, pada saat penutupan itu saya tidak melaksanakan refleksi pembelajaran Bu. Tidak ada refleksi ya. Lalu yang kedua, anak-anak itu minta diputarkan video 2 kali Dengan video yang sama. Jadi mereka belum paham sepenuhnya pada pemutaran video yang pertama kali. Minta diulang lagi dengan video yang sama. Saya tadi juga melihat loh, kok ini saya bilang akhirnya jalan hati Bu Putri, videonya kok ditayangkan 2 kali. Ternyata alasan itu ya, jadi anak-anak belum paham betul maksud dari video yang panjenengan tayangkan. Bu Putri, kalau panjenengan hari ini bisa merefleksi bahwa di dalam pembelajaran panjenengan ada satu tahap dan itu sangat penting tentang refleksi untuk anak-anak. Kira-kira menurut panjenengan supaya refleksi ini disampaikan ke anak-anak dan tidak sampai terulang kembali, tidak dilaksanakan, kira-kira apa langkah panjenengan supaya tidak terlewati? Mungkin saya akan memaksimalkan waktu Bu, biar lebih efektif untuk melaksanakan langkah-langkah yang efektif dalam pembelajaran. Ini kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Bagaimana cara kita untuk noto waktu itu sehingga di akhir pembelajaran refleksi tetap kita laksanakan gitu. Tapi menurut saya tadi saya lihat di kelas panjenengan sudah luar biasa, anak-anak semuanya sudah tidak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Itu artinya kan pembelajaran panjenengan waktunya sudah maksimal semua. Iya. Kalau menurut panjenengan apa yang membuat waktu panjenengan tersita habis? Karena pemutaran videonya terulang, padahal videonya
satu kali kan ada enggak? Videonya bisa diulang dengan alasan anak-anak belum paham dengan satu kali pengulangan. Kira-kira menurut panjenengan supaya video yang panjenengan tayangkan itu dalam satu kali tayang itu bisa dipahami oleh anak-anak itu harusnya video seperti apa? Jadi kan kemarin itu video yang saya ambil kan dari YouTube. Dari YouTube ya. Oke. Mungkin karena dari YouTube lalu mereka sebagian besar belum pernah ke sana atau melihat, jadi mereka belum begitu paham. Jadi mungkin nanti ke depannya itu video atau ya tampilan atau gambar yang saya tampilkan ke mereka berhubungan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Contoh di sekolah maupun di tempat-tempat yang sudah mereka kunjungi selama berada di rumah. Jadi nanti panjenengan yang biasanya banyak guru yang mengambil jalan pintas mengambil video YouTube untuk ditayangkan ke anak. Dan sekarang terjadi pembelajaran bahwa YouTube itu tidak bisa sekali tayang. Kalau 2 kali tayang berarti menyita waktu. Akhirnya tahap yang terakhir tidak bisa terlaksana. Artinya hari ini kita punya sesuatu yang istimewa, panjenengan akan membuat video sendiri kan membuat video sendiri yang apa namanya, objeknya itu kehidupan sehari-harinya anak. Bisa di sekolah, bisa di rumah, atau mereka itu membuat video sendiri berkunjung kemana, sekira sekitaran dari daerah tempat tinggal mereka. Kalau seperti itu, insya Allah malah lebih detail lagi, lebih detail lagi, dan tujuan utama panjenengan di deskripsi itu malah lebih tercapai karena mereka paham. Luar biasa Bu Putri, dengan kondisi hari ini kita sudah menemukan satu solusi yang luar biasa menurut saya untuk kedepannya Bu Putri. Ketika hari ini panjenengan sudah menemukan sesuatu yang luar biasa untuk pembelajaran anak-anak, memasukkan kehidupan sehari-hari untuk anak-anak, rencana tindak lanjut panjenengan apa gitu? Supaya anak-anak ini lebih cepat paham ketika jadi begini Bu, anak-anak itu memiliki latar belakang sosial yang berbeda, sifat yang berbeda, karakter yang berbeda. Jadi ini saya akan lebih dekat dengan anak-anak, dan dari situlah saya dapat menyimpulkan metode apa yang sekiranya bisa saya lakukan yang baik, yang tepat untuk pembelajaran siswa saya. Jadi sering ajak anak-anak ngobrol di luar pembelajaran supaya panjenengan nanti besok, oh ini anak petani, ketika anak petani tidak ngomong masalah pertanian yang mudah, kita ajak ngomong tentang pegawai aja nggak undang kan seperti itu ya. Jadi luar biasa Bu Putri, rencana tindak lanjut panjenengan untuk lebih dekat dengan anak-anak itu sesuatu yang luar biasa. Kira-kira bisa panjenengan laksanakan kapan itu? Panjenengan bisa dekat dengan anak-anak? Insya Allah setelah ini saya akan berusaha untuk bisa setiap hari atau setiap pembelajaran saya mencoba untuk lebih mendekati anak-anak. Berarti setelah pembelajaran ini panjenengan bisa langsung action gitu? Oke, terima kasih Bu Putri. Waktu panjenengan saya kurangi dalam pembelajaran hari ini. Panjenengan ngobrol-ngobrol dengan saya, dan insya Allah saya berharap setelah kita ngobrol hari ini panjenengan punya manfaat untuk panjenengan, dan insya Allah ini akan berfaedah juga buat saya. Saya bisa ngobrol banyak dengan panjenengan, dan siapa tahu nanti obrolan ini juga bermanfaat ke depannya. Terima kasih sekali lagi, dan minta maaf setelah ini nanti panjenengan
tanda tangan dengan apa yang sudah kita sepakati. Terima kasih sekali lagi Putri. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.